Shalom. Dengan kita akan memasuki tahun 2024, kiranya kita boleh membawa satu hal yang sering juga kemarin saya katakan, yaitu kita percaya dengan firman. Kita tahu bahwa ketika kita baca dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 5, ketika itu Raja Yosafat berkunjung kepada Raja Israel, di mana mereka akhirnya ingin memerangi Ramon Gilead, dan di sana Raja Yehuda mengatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Mereka sebelum mereka memutuskan untuk berperang, Raja Yosafat mengatakan bahwa tanyakan dahulu kepada firman Tuhan. Sebelum kita melangkah juga, sebelum kita membuat perencanaan untuk tahun 2024, tanyakan kepada Tuhan dahulu. Sebelum kita mau memasuki tahun 2024, kiranya kita dapat membawa setiap segala perencanaan kita, apakah sudah seturut dengan firman Tuhan. Kita ketahui bahwa ketika kita baca 1 Raja-Raja 22 itu, mereka mempunyai segala perencanaan yang baik, sehingga raja itu digantinya, Raja Israel itu digantinya, ditukar posisi dengan Raja Yosafat. Tetapi prajurit Ramon Gilead pun, itu bukan Raja Israel yang diincarnya. Tetapi ada seorang prajurit yang memanahkan dengan sembarangan loh. Ada yang memanah dengan sembarangan, gak tahu bahwa mana Raja Israel, gak ada yang tahu. Tetapi seorang prajurit itu dapat memanah dengan sembarangan dan mengenai Raja Israel. Sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa melibatkan Tuhan. Sia-sialah orang yang membangun usaha tanpa melibatkan Tuhan. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi, mending bangkong aja ya. Ya enggak juga. Semuanya asalkan kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Kita bawa semua, seluruhnya. Januari sampai Desember kembali. Kita mau berikan kepada Tuhan. Biarlah di setiap bulan, di setiap waktu, firman Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita. Bagaimana sih kita itu dapat hidup kaya akan firman? Yang kudus biarlah tetap kudus. Yang benar biarlah tetap benar. Yang sudah ikut dalam bar baca Alkitab rek, tetap baca Alkitab rek. Yang belum ikut bar, ikut bar. Bukan wis bar, tapi yuk baca Alkitab. Alkitab juga bukanlah sebuah seperti wejangan. Alkitab bukan seperti buku jimat. Alkitab itu yang menuntun langkah-langkah kita. Dan ketika kita kaya akan firman, kita itu akan tahu, rema dalam diri kita itu akan tahu, oh ini gak benar, oh ini gak baik, oh ini salah, oh ini benar, lakukan terus. Firman itu akan mengoreksi. Kalau sampai kita kebal firman, kebal koreksi firman, nanti akan ada yang menegurnya lagi.
Jadi firman itu bukan sekedar seperti jimat, seperti hal-hal klinik. Enggak. Firman itu apa adanya kok. Dia yang akan menuntun kita semua. Jadi orang yang kaya firman, dia akan mudah terkoreksi. Oh kamu marahan. Oh saya marahan. Saya marah. Ada firman dalam hidup saya. Dan firman itu akan menegur saya. Kalau saya kaya firman, firman itu akan menegur saya. Oh jangan marah. Lambat-lambat saya akan calm down. Daging masih membara. Tetapi kena firman, yang membara itu akan calm down. Oh saya iri hati, dengki. Orang yang kaya firman, dia akan lambat laun, waktu demi waktu gak akan iri hati lagi. Orang yang tersinggungan, orang yang ani-ani, apa ani-ani itu? Ani-ani ya. Ngerti ya bahasa ani-ani ya. Yang ani-ani pun juga akan sadar, gak baik. Ya. Yang melambai-lambai, itu semua akan ditegur oleh firman. Karena pemburit, pencabul, itu gak ada di bagian dalam kerajaan Allah. Kalau diomong, nanti kalau diperdebatkan lagi, oh itu masalah gender dan masalah kejiwaan dan masalah gender. Itu lebih dalam lagi. Makanya kita harus memperkaya hidup kita dengan firman. Kita nggak bisa keluar daripada firman. Orang yang keluar daripada firman, hidupnya akan kocar-kacir. Tanda-tanda orang yang sudah jauh daripada firman, hidupnya akan susah ditegur. Hidupnya akan kocar-kacir, awut-awutan, amburadul. Tidak ada yang terlambat. Hari ini kita buat perencanaan yang besar. Dan bukan hanya yang besar, tapi yang sempurna bersama Tuhan Yesus. Untuk memasuki tahun 2024. Untuk kita dapat menjalani tahun 2024. Kita boleh mau memperkaya hidup kita dengan firman. Saya pun juga akan terus memperkaya diri dengan firman. Karena kita gak bisa lepas daripada firman. Kalau kita mau melepaskan diri dengan firman, berarti kita akan melepaskan Kristus Yesus. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Yaitu kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, dialah firman hidup. Biarlah kita boleh memasuki tahun 2024, kita mau mengejar terus firman hadiratnya terus. Karena itulah pegangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Buka peluang Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai sandaran, kita percaya Tuhan pun melakukan mujizatnya. Banyak kita akan lihat mujizat terjadi. Kita ini sudah ada talentanya kok masing-masing. Yang percaya Yesus yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah sudah diberi modal talenta 1, 2, 5. Nah sekarang sudah dikasih contoh nih sama Alkitab. Kalau you cuma punya 1, enggak apa-apa, mengucap syukur, kembangkan, jangan dipendam. Karena kita tahu kalau kita pendam ujung-ujungnya, Yesus bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Kenapa sih kita harus memberitakan Injil atau kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena memang dunia itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat sesuatu yang
menghancurkan dirinya. Kadang apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita doakan siang dan malam, kita memohon dari begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu yang kita doakan aja, tapi tidak pernah terjadi. Bukan Allah tidak mau menjawab, saudara, tapi karena doa yang kita sampaikan itu dengan ukuran kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita. Ini loh Tuhan, kemauanku supaya terjadi. Kita itu tidak tahan dengan yang namanya proses. Kita itu lebih senang celebrationnya, perayaannya, kita lebih senang daripada menikmati prosesnya. Padahal di dalam proses itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kita itu melupakan yang namanya proses, nggak tahan. Yang namanya proses itu kesuwen gitu. Contoh, ayo belajar piano, rutin belajarlah. Mana ada yang tahan. Tapi pengennya mau tampil, waduh bisa begini. Weh, itu ada proses gitu. Padahal yang hakiki, intinya, esensinya itu ada di dalam proses. Dan kita harus mau mendengar firman-Nya. Tuhan aja mau mendengarkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendengar suara Tuhan? Atau kita mau berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Kita nggak akan mampu ya. Jadi kalau hatimu bermasalah, mulutmu bermasalah, perilakumu bermasalah, keputusanmu bermasalah, respon dari hidupmu pun bermasalah. Apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Jadi ukuran kebenaran pada saat itu bukanlah ukuran yang sesungguhnya, melainkan yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatunya di sekitarnya itu dengan cara yang salah, penilaian-penilaian yang salah dan pemikiran-pemikiran yang salah menurut pemikirannya sendiri ataupun keinginan dirinya sendiri. Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang melakukan. Apa yang mustahil buat kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita itu bisa mengerjakan. Kenapa kita harus takut? Dia mengatakan apa? Itu sudah tidak lagi kulakukan. Apakah dia bisa menanggalkan kedagingannya? Bisa. Paulus menanggalkan itu semua ketika Paulus berjumpa dengan Yesus. Maka dia dapat menanggalkan kedagingannya.